Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Prasetyawati, NIM 2022 11 2016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Di dalam teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Teks pertama, teks prosedur protokol, yang artinya ini teks yang langkahnya tidak harus berurut. Yang kedua, prosedur sederhana yang hanya berisi 2 atau 3 langkah. Yang ketiga, teks prosedur kompleks, yaitu yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu hal. Di dalam teks prosedur juga terdapat struktur teks, di antaranya terdapat judul, tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan materi yang tadi dibahas sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks jenis prosedur. Yang pertama adalah kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kalimat imperatif, merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan, merujuk pada perintah dalam kalimat. Yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut dengan kalimat pernyataan. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberikan pernyataan. Dan yang kedua, konjungsi. Konjungsi ini sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Ini konjungsi temporal. Ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Yang ketiga adalah numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pronomina penunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, dan tersebut. Yang kedua adalah pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya Anda, saya, kamu, sedangkan untuk orang jamak contohnya kita dan kalian. Yang kelima adalah verba. Kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan sebagainya. Yang kedua adalah verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Selanjutnya adalah cara membuat teks prosedur. Untuk membuat teks prosedur, yang benar harus membuat struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan di atas. Tentunya kamu bisa menerapkan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama adalah membuat judul. Untuk menarik perhatian pembaca, kamu harus membuat judul yang menarik.
judul harus membuat prosedur apa yang akan kamu tunjukkan dalam teks. Misalnya, cara membuat pot bunga dari limbah kertas, tutorial menyalakan oven, dan sebagainya. Yang kedua adalah tujuan. Setelah kamu menuliskan judul, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur ini. Hal ini untuk menunjukkan pembaca apa yang akan dibuatkan dan dilakukan. Dalam tujuan, kamu harus menyebutkan secara gamblang hasil akhir yang akan didapatkan. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Ketika kamu menjelaskan prosedur tentang cara membuat sesuatu, tentu harus ada alat dan bahan. Tapi saat kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu yang memang tidak membutuhkan alat dan bahan, bagian ini tidak harus ada. Yang keempat adalah langkah-langkah. Nah, ini bagian yang paling utama. Kamu harus bisa menjelaskan secara kronologis dan berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya, langkah-langkah dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran. Yang kelima adalah penutup atau kesimpulan. Bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur yang telah dibuat. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.